Banjir rob genangi jalan tol Pelabuhan Tanjung Priok. Banjir rob menggenangi jalan tol Pelabuhan Tanjung Priok, Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu pagi ini. Dikutip dari Instagram resmi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, air tak terlalu tinggi menggenangi jalan tersebut, tapak masih ada sejumlah kendaraan berat dan ringan yang melalui jalan itu. Banjir rob juga menerjang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Tampak ketinggian air di sana berkisar sebetis orang dewasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan cuaca ekstrim diprediksi masih akan menghantam sebagian besar wilayah Indonesia hingga akhir Desember mendatang. BMKG mewanti-wanti pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di atas nominal. Sebagian besar wilayah Indonesia telah masuki periode musim hujan dengan indikasi aktifnya fenomena La Nina pada periode musim hujan ini, maka kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di atas normal harus lebih ditingkatkan, ungkap Kepala BMKG. Ia memaparkan berdasarkan hasil analisis terkini, dalam sepekan ke depan diidentifikasi terjadi peningkatan aktivitas dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan potensi cuaca ekstrim secara umum di sebagian besar wilayah Indonesia. Dijelaskan bahwa saat ini siklon tropis Nyato masih berada di wilayah Samudra Pasifik Barat, sebelum timur Filipina dengan intensitas yang masih menguat hingga 24 jam ke depan dengan pergerakan sistem ke arah utara-barat laut. Sedangkan bibit siklon 94W yang berada di sekitar Teluk Banggala dalam periode 24 jam ke depan masih bergerak ke arah barat laut. Di antaranya lanjut dia perairan utara Kepulauan Anambas, perairan barat Kepulauan Natuna, perairan Kepulauan Subi Serasan, perairan utara Kepulauan Sangihe, perairan utara Kepulauan Talahut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua. Sedangkan potensi gelombang tinggi mencapai 4,0 sampai 6,0 meter perirouksia di wilayah perairan Laut Natuna Utara dan perairan utara Natuna dengan semakin menjauhnya sistem siklon Nyato dan bibit 94W dari wilayah Indonesia. Ia menambahkan maka kondisi tersebut membuka peluang terhadap peningkatan fenomena dinamika atmosfer lainnya, yaitu meningkatkan aliran massa udara yang cukup intens dari wilayah Laut Cina Selatan ke arah selatan memasuki wilayah atmosfer Indonesia, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan yang dapat menimbulkan kejadian curah hujan tinggi di wilayah Indonesia. Di sisi lain, Deputi Bidang Meteorologi menambahkan bahwa fenomena lainnya meningkatkan curah hujan, yaitu dengan masih aktifnya fenomena gelombang atmosfer, gelombang Kelvin, Rossby, ekuatorial, dan MJO di wilayah Indonesia terutama bagian tengah dan timur yang dapat turut memperkuat peningkatan potensi cuaca ekstrim dalam periode sepekan ke depan. MJO, gelombang Rossby, ekuatorial, dan gelombang Kelvin katanya adalah fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas di sekitar wilayah fase aktif yang dilewatinya.